Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila arwahi jami'il ulama'il amilin wal awliya wal musannifin wal muhaddithin wal mufassirin wal fuqaha wal usuliyin wa khususan la ruhi mu'allifi hadzal kitab wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi bittaraini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Faslun utawi iki iku pasal. Ibarate pasal wal matruku utawi perkara sing ditinggalake minas sholati saking sholat iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Fardun ya siji perkara fardu, wa yusamma lan diarani apa fardun birrukni kelawan rukun. Aidon halimaneh wa sunnatun lan sunnah wa hayatun lan hayah. Sunnah teng mriku maksudnya sunnah ab'ad, terus wonten sunnah hayah. Wa huma utawi sunnah ab'ad lan hayah iku ma perkara ada kang ngliyani apa ma al fardhu ing perkara sing fardhu. Wa bayyana lan nerangake sapa al musannifu kiai musannaf as-salasata ing perkara telu mau fi qaulihi ing dalem dawe al musannaf fal fardhu la yanubu anhu, ya dawuh fal fardhu la yanubu anhu. Fal fardhu mongko utawi perkara fardhu iku la yanubu orang ganti, la yanubu orang ganti anhu saking fardhu apa sujudus sahwi, sujud sahwi. Bal in dzakara, balik lamun eling sapa musolli wong sing salat nggih, hu ing fardhu ai al fardhu tegese ing perkara fardhu, oleh eling mau wa huwa hale utawi musolli iku fi sholati ing dalem kahanan salat. Ata mongko nekaake sapa musolli, ata neka mongko nekaake sapa musolli bihi kelawan al fardhu. Wa tamat lan sempurna apa sholatu sholate musolli. Au dzakara utawa eling sapa musolli hu ing al fardhu ba'da salami ing dalem sakwise salam. Wa zamanu hale utawi wektune iku qaribun parek. Ata mongko nekaake sapa musolli bihi kelawan fardhu. Wa bana lan nerusake sapa musolli alaihi ing atase fardhu ma ing perkara bagia kang tetep apa ma, bagia kang tetep utawa kang keri apa ma minas sholati saking sholat. Terus wasajada lan sujud sapa musolli lisahwi krana lali. Wa utawi sujud sahwi iku sunnatun hukume sunnah.
kama kaya keterangan saya tikang bakal teko apa ma lakin tetapine inda tarki makmurin ing dalem ninggal perkara sing diperintah inda tarki makmurin bihi ing dalem ninggale perkara kang diperintah fis sholati ing dalem salat au fi'li manhiyin anhu utawa nglakoni perkara kang dilarang fiha ing dalem salat. Saya kula terangaken riyen nih. Perkara yang ditinggalkan dalam sholat karena lupa mungkin itu ada 3. Yang pertama adalah perkara fardu, yang kedua adalah sunnah al-ab'ad, yang ketiga sunnah hay'ah. Nah, musannaf menjelaskan mengenai yang pertama, bagaimana kalau orang meninggalkan fardunya sholat atau rukunnya sholat terus kelingan ning jerone sholat. Kalau dia ingatnya ketika masih ada di dalam sholat, maka dia harus segera melaksanakan rukun yang belum dilaksanakan di dalam sholat itu. Ya. Artinya kapanpun dia ingat, maka dia harus menjalankan atau mengganti rukun itu dengan melakukan rukun tersebut yang ditinggalkan. Contohnya apa? Contohnya dia masih dalam sholat maghrib lagi 2 rakaat niku dia langsung tahiyat akhir ya. Lo langsung tahiyat akhir niku terus dia ternyata eling betul, ingat betul loh, aku iki rakaat lagi ping pindho sak durunge salam terus kelingan, maka segera untuk berdiri untuk menjalankan rakaat yang ketiga. Nah, karena dia tadi sudah tahiyat akhir, sudah menjelang salam, maka karena dia sudah melakukan sesuatu yang di luar dari waktunya, maka dia wajib mendatangkan rukun sholat yang rakaat ketiga, nanti ditambahi dengan sujud sahwi. Ya, jadi kalau ingatnya masih dalam sholat, atau mungkin dia ternyata di dalam sholat itu di rakaat kedua setelah naik dari sujud rakaat pertama dia nggak membaca Fatihah, lupa, langsung membaca surat saking semangatnya. Lah begitu dia sujud, sampai sujud itu, loh iki mau aku kok durung maca napa Fatihah, maka dia sujud, misalnya lagi sujud pertama, ingat tadi rokaatnya belum membaca surat Fatihah, bangun langsung, ojo neruske sujud kedua, bangun langsung baleni rokaat kedua itu dengan membaca Fatihah. Berarti ketika dia bangun lagi untuk melaksanakan rokaat kedua, dia meneruskan kembali posisi sholatnya di rokaat yang kedua. Paham ya? Ya, jadi tak ulangi. Ana wong lali sing dilalekno rukune sholat. Rukun sholat itu apa? Mulai takbir dibarengi dengan niat, ya, terus membaca Fatihah, terus rukuk, terus sujud,
terus napa niku dan saat piturute, terus yang terakhir adalah tasyahud ya. Itu rukun-rukun di dalam sholat. Ana wong kok ora maca Fatihah kelingan ketika sujud, maka dia baleni rokaatnya itu, atau begitu naik dari rokaat pertama dia langsung maca tabat yada bila biwata terus rukuk. Ketika rukuk itu dia ingat, loh iki mau aku durung maca Fatihah, langsung bangun lagi. Lah bangun lagi itu apa? Maca Fatihah, baleni rokaat yang ke berapa? Kedua, ya kan? Rokaat yang kedua. Nanti dia setelah membaca Fatihah, maca surat meneh, boleh membaca surat lagi, boleh tidak. Terus rukuk lagi, karena yang rukuk tadi itu keliru. Nah, nanti dia menyempurnakan sholat seperti biasa. Kalau sudah selesai menjelang salam, nanti dia nambahi apa? Sujud sahwi, karena dia sudah menambahkan rukun di dalam sholat karena lupa. Tapi kalau menambahkan rukun di dalam sholat karena sengaja, langsung batal. Wes berrukuk terus tangi, sampean sengaja rukuk meneh, niku dengan sengaja bukan lupa, itu sholatnya langsung batal. Tapi kalau sampean apa namanya misalkan tidak membaca Fatihah terus rukuk, pas rukuk niku kelingan, lo mau aku durung maca Fatihah, langsung tangi meneh dari rukuk, langsung membaca Fatihah, membaca surat, terus rukuk lagi. Lah berarti dia rukuk 2 kali dalam rokaat itu ndak apa-apa, karena yang pertama tadi karena apa? Lupa ya. Tapi nanti diganti dengan sujud sahwi. Dah paham ya? Itu kalau yang ditinggalkan rukun, ingatnya masih di dalam sholat. Nah, yang kedua niku wau sing terus sing berikutnya au dzakarahu ba'da salam wa zamanu qarib atabihi wa bana alaihi minas shalah. Nah, ini yang jarang terjadi ini ya. Atau mungkin boleh jadi sering terjadi, tapi karena orang nggak tahu. De elinge niku wis metu saka salat. Wis metu saka salat. Salat zuhur, misalnya salat zuhur lagi 2 rakaat kok wis salam. Ya. Lah terus bar niku wis bar salam, terus koncone sampean ngelikno, "Mas, sampean mau salat apa?" Zuhur. "Lho kok 2 rakaat?" "Ora ah, aku 4 rakaat." Terus ana koncone siji meneh sing "Ora, aku nyekseni ya sampean salat mung pinten? 2 rakaat." Lah kalau begitu bagaimana? Lagi wis omong-omongan, wis terjadi dialog, kok terus sampean lagi napa? Lagi kelingan. Maka apa yang harus dilakukan? Dia kembali lagi, takbir lagi untuk melanjutkan sholatnya. Ya, takbir meneh melanjutkan sholatnya, ndak apa-apa. Meskipun wis omong-omongan. Ya. Misale ngene, ngimami sholat zuhur utawa asar, lagi 3 rakaat salam. Salam niku ndelalah ya makmume ora ana sing napa niku, ora ana sing mengingatkan. Salam bareng salam terus makmume lagi ngomong, "Pak, njenengan niku nembe anu lho, nembe 3 rakaat." "Ndak iya to, wis 4 tok. Aku kok yakin wis 4." Para makmum bilang, "Mboten nembe 3.
Berarti de eling meninggalkan fardu di luar sholat. Kalau begitu bagaimana? Kembali takbir lagi, makmumnya yo melu meneh. Lo kan wis omong-omongan Pak. Nah ini kan menarik pertanyaan. Lo wis omong-omongan kok apa ora batal sholatnya? Sudah bicara seperti itu. Omong-omongane wong mau antara imam atau antara imam dengan makmum yang mengingatkan tadi, karena mereka sudah meyakini bahwa tadinya mereka meyakini bahwa mereka itu sudah berada di luar sholat, asalkan waktunya tidak terlalu lama, asalkan waktunya tidak terlalu lama. Nah ini agak mendetil ini fikihnya. Pertanyaannya, waktu yang tidak terlalu lama itu ukurannya apa? Itu ukurannya apa? Bar sekolah line ini loh. Ya kalau fikih mengatakan fayu'tabaru al-qurbu urfan atau bil urfi. Ya menurut ukuran adat kebiasaan itu masih dianggap tidak terlalu lama. Tetapi ada juga yang mengatakan wakila yu'tabaru bil qadril ladzi nuqila 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi qissati dzil yadaini. Jadi ngeten, ada yang mengatakan tidak terlalu lama itu ukurannya adalah seperti ketika dialognya Kanjeng Nabi dengan seorang sahabat namanya Dzul Yadain. Jadi kasusnya begini, tak ceritakan dulu. Nabi itu pernah sholat zuhur. Sholat zuhur harusnya berapa rakaat? 4. Ya. Kanjeng Nabi itu terjadi betul begitu 2 rakaat salam. Baru 2 rakaat sudah salam. Itu sahabat-sahabat tuh ndak ada yang berani nanya, saking takzimnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti saja apa yang dilakukan oleh Nabi, harus dipelok nih wae. Niku hebatnya para sahabat-sahabat Nabi itu, nggak ada yang berani nanya. Untung ada sahabat yang ya agak agak berani gitu. Nama sahabat itu adalah dikenal namanya itu Dzul Yadaini. Nama sahabatnya Dzul Yadaini. Nah setelah selesai sholat salam Nabi ini sudah sudah berjalan keluar dari pengimamannya itu, lalu Kanjeng Nabi itu menuju ke samping masjid. Terus beliau itu bersandar di sebuah kayu. Lagi bersandar begitu, Dzul Yadain datang, ya Rasulullah, aqasartas salata amnasita ya Rasulullah, kata Dzul Yadain. Ya Rasulullah, niki wau jenengan apakah tadi panjenengan mengkosor sholat atau lupa? Jadi Kanjeng Nabi niku ditanya oleh sahabat, apakah tadi jenengan sengaja mengkosor sholat atau lupa? Maka Nabi mengatakan, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dzalika lam yakun. Dua-duanya tidak. Ya, semuanya itu tidak. Saya mengkosor juga tidak, lupa juga tidak. Maka faqala Dzul Yadaini bal ba'dha dzalika qad kana. Tapi menurut saya sebagian dari 2 itu setelah terjadi. Kalau panjenengan mengatakan tidak mengkosor dan tidak lupa, tapi sebagian dari 2-nya itu terjadi, yaitu panjenengan nyatanya melakukan sholat zuhur hanya
2 rakaat itu kenyataannya wahai Rasulullah. Kalau Anda tidak mengqashar, nyatanya Anda sholat 2 rakaat. Kalau katakan Anda mengatakan tidak lupa, seharusnya kalau Anda tidak mengqashar dan Anda mengatakan tidak lupa, harusnya kan zuhur itu 4 rakaat. Itu kira-kira logikanya begitu. Maka Kanjeng Nabi faltafata sallallahu alaihi wasallam ila sahabah wa qal ahaqqun ma yaqulu, iki omongane wong iki apa bener? Ahaqqun ma yaqulu Dzulyadaini, ini omongannya Dzulyadain apa bener? Jadi Rasulullah masih ragu-ragu ini atas pertanyaannya Dzulyadain. Qalu na'am, para sahabat menjawab, nggih Kanjeng Nabi, leres jenengan tadi hanya sholat 2 rakaat. Fatadzakkara sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi menjadi ingat, faqama mustaqbilan wa shallar rak'ataini al-baqiyataini wa sajada lisahwi. Nah niki, maka kemudian Nabi segera kembali menghadap kiblat, takbir, meneruskan sholat yang ketinggalan 2 rakaat. Jadi sampean nek kelalen dadi imam kelalen ora apa-apa. Kanjeng Nabi niku, tapi ngeten, sampean ojo terus komentar sing elek tentang Kanjeng Nabi. Mosok Nabi kok lali. Loh, laline Kanjeng Nabi niku itu untuk menjadi syariat, ya, untuk menjadi syariat. Bukan kok terus mosok Nabi kok sholat sampai lali, ini Nabi cap opo misalnya ngono ya, ora ngoten niku. Lupanya Rasulullah adanya kasus seperti ini menjadi berkah bagi kita, karena kalau itu terjadi pada diri kita, maka itu menjadi aturan syariat yang kita bisa menirunya. Nabi lupa itu beberapa kali. Itu lupanya Nabi dalam rangka apa? Dalam rangka Allah akan menurunkan syariat. Nabi pernah sholat subuh niku takbir Allahu Akbar, loh langsung dibatalkan lagi. Wahai sahabat, ini saya ternyata masih junub, saya mau mandi dulu, tunggu sebentar, saya mandi jenabat dulu. Loh, dari hadis itu maka ulama bisa menyimpulkan bahwa orang jenabat itu hukumnya haram sholat, harus membersihkan dari hadas besar. Loh, itu dari hadis itu. Nah, dari kasus ini, dari pertanyaan dari Dzulyadaini ini, sampan kok sholat lali, makmume yo saking tawadhu'e apa saking bodhone ya, ora ana sing ngingetkan. Bar sholat mung terus makmume ngomong, "Pak, zuhur saiki 2 rakaat to." Wong bodho-bodho, "Loh, yo gak 4 rakaat." Lho jenengan niki wau kok sholat pinten 2 rakaat. Nah, lalu sampean tanya kepada yang lain, "Apa bener aku mau sholat 2 rakaat?" "Nggih." Sudah, takbir lagi, Allahu Akbar, sholat zuhur, meneruskan yang tadi, meneruskan nambahi 2 rakaat. Setelah itu nanti sujud sahwi, begitu. Jadi itu lah perkiraan waktu tidak lama itu kira-kira adalah memakan waktu antara dialognya Nabi dengan Dzulyadain tadi itu. Tidak ada 5 menit saya kira jarak waktunya itu. Ketika misalnya coba dihitung berapa menit kira-kira. Dzulyadain bertanya, "Ya Rasulullah, aqasarta salat am nasita ya Rasulullah?" Terus dijawab Nabi, "Kullu dzalika lam yakun." Lalu Dzulyadain berkata lagi, "Bal ba'dha dzalika qad kan." Lalu Nabi mengatakan lagi, "Ahaqqun ma yaqulu Dzulyadain?" Terus qalu na'am. Lah niku dialog yang sependek itu
itu batasan waktu orang boleh masih kemudian meneruskan sholatnya ketika lupa meninggalkan rukun dan ingatnya pada saat di luar sholat. Atau boleh jadi apa namanya yang terjadi bukan kasus itu, di rakaat kedua dia tidak dia tidak membaca Fatihah, diingatkan setelah salam, ya sudah nambahi 1 rakaat membaca Fatihah di dalam rakaat itu ya. Lah niki penting ini, kalau ada kasus-kasus seperti itu kita bisa berdasarkan atau meneruskan sholat berdasarkan hadis riwayat dari sahabat Dzul Yadain tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau yang ditinggalkan adalah rukun, dia harus mendatangkan rukun itu di dalam sholatnya, baik itu ingat ketika di dalam sholat maupun ingat ketika sesudah sholat ya. Sama harus yakin betul sholat zuhur lagi 3 rakaat salam, lagi arep salam ngeten iki lho, kira aku rakaat ketiga, ya sudah bangun lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunnatu lan sunnah, tegese yang kedua yang ditinggalkan di dalam sholat adalah perkara sunnah. Intaro kalamun ninggal ha ing sunnah sopo al musalli wong kang sholat, layaudu mongko ora baleni sopo ora bali sopo al musalli ilaiha marang sunnah ba'dat talabusi ing dalem sakwuse napa menyibukkan utawa cara Jawane wis kebawur bil fardhi kelawan perkara fardhu. Nggih, contone faman mongko ta sapane wong taroka kang ninggal sapa man at-tasyahudal awwala ing tasyahud awal, masalan ing dalem umpamane pada karo mongko eling sapa musallihu ing tasyahud, hu ing tarkat tasyahud niku ba'da i'tidalihi ing dalem sakwuse i'tidale musalli, wis ngadeg mustawiyan hale jejeg, layaudu mongko ora kena bali sapa musalli ilaihi marang tasyahud, fa in ada mongko lamun bali sapa musalli ilaihi marang tasyahud amidan halin nyejo, aliman tur halin ngerti bitahrimihi kelawan keharamane al-aud ya, utawa kembali, batalat mongko batal apa sholatuhu sholate musalli, au nasian utawa krana utawa hale lali, annahu setemene utawi musalli iku fi sholati ing dalem salat, au jahilan utawa hale bodho, fala tabtulu mongko ora batal apa sholatu sholate musalli, tapi wayal zamu lan wajib hu ing musalli apa al-qiyamu ngadeg inda tadzakkurihi ing dalem elinge musalli, inda tadzakkurihi ing dalem elinge musalli. Wa ingkana lan lamun ana sapa musalli ana iku makmuman makmum. Piye iki redaksine kok tiba-tiba wa ingkana makmuman, ada mongko bali sapa makmum wujuban hale wajib,
utawa kelawan wajib limutabaati imami krana ngikuti imame makmum. Maknane sebelum wa ingkana itu menjelaskan kalau dia posisinya imam atau munfarid, ya, imam atau munfarid, maka wa ingkana makmuman itu sebagai jumlah muqabalah, ya, jumlah muqabalah yang takdirnya ingkana imaman au munfaridan yang berlaku di atas tadi. Tapi kalau wa ingkana makmuman ada wujuban limutaba'ati imami, lakinnahu tetapine utawi musolli utawi makmum iku yasjudu sujud sapa makmum lisahwi marang sujud napa krana lali anha saking sunnah sing ditinggalake niku fi surati adamil audi ing dalem gambarane utawa sorae ora enane bali awil audi utawa bali nasian halilali wa arada lan ngarepake sapa al musannifu kiai musannaf bisunnati kelawan lafal as-sunnah huna ing dalem kene bab sing dimaksud ninggal sunnah niku wau apa al ab'adha ing pira-pira ab'ad sunnah ab'ad asid tatakang 6 wahia utawi al ab'adha sittah iku at-tasyahudu tasyahud al awalu kang awal wa qu'uduhu lan lungguhe tasyahud awal wal kunutu lan wacanan donga kunut fi subhi ing dalam salat subuh wa fi akhiril witri lan ing dalam akhire salat witir fin nisfi tsani ing dalam separo kang kaping pindho fin nisfi tsani ing dalam separo kang kaping pindho min ramadhana saking wulan Ramadan wal qiyamulan jumeneng lil kunuti krana maca donga kunut wassalatu lan maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maca sholawat mau fit tasyahudi ing dalam tasyahud al awwali kang awal wassalatu lan maca sholawat alal ali ing atase keluargane Kanjeng Nabi fit tasyahudil akhiri ing dalem tasyahud sing akhir. Nah saniki yang kedua, bagaimana kalau orang sholat meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu sunnah di dalam sholat yang jika ditinggalkan itu harus diganti dengan sujud sahwi. Di sini musannaf mengatakan sunnah ab'ad ada 6. Pertama tasyahud awal, duduk tasyahud awal, kemudian kunut subuh dan kunut di akhir witir separuh kedua di bulan Ramadan, terus wal qiyamu lil kunut ngadeke kanggo kunut niku yo sunnah ab'ad. Terus wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil awal, terus wassalatu alal ali fit tasyahudil akhir. Jadi nek tasyahud akhir boten cekap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu nek yang tasyahud kedua harus ditambahi wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau tidak membaca wa ala ali Muhammad atau wa ala ali sayyidina Muhammad di tasyahud yang akhir, itu sampean diganti dengan sujud sahwi. Nah, caranya bagaimana kalau lupa atau meninggalkan sujud sahwi, meninggalkan sunnah ab'ad? Kalau dia meninggalkan, ya sudah, kalau sudah kelewat ndak usah disusuli, tegese nggak usah diganti dengan yang sama.
tapi cukup nanti di akhir rakaat sebelum salam sampai sujud sahwi 2 kali. Subhanallah, sambil membaca subhanalladzi la yanamu wala yashu. Nah, ada kasus ada orang baru ketika rakaat kedua harusnya duduk tasyahud awal. Nah, kalau dia sholatnya munfarid atau dia jadi imam, kok dia begitu rakaat kedua langsung bangun Allahu Akbar, dia sudah sudah berdiri jejek, sudah Allahu Akbar, sudah wes takbir sudah rampung dan dia sudah berdiri jejek, eling loh iki mau durung napa tasyahud awal, jangan turun lagi. Kalau posisinya sudah jejek, sudah Allahu Akbar bangun dari rakaat kedua, tidak boleh turun lagi, haram. Kalau sampean turun lagi salate batal salate. Nah niku tapi kalau belum jejak, misalnya lagi mulai tangi eling turun lagi ndak apa-apa. Tapi kalau sudah i'tidal, berdiri tegak, mustawiyan la ya'udu ilaihi fa in ada ilaihi amidan aliman bitahrimi batalat sholatuhu. Nek sampean sengaja kembali padahal sampean ngerti kalau itu tidak boleh dilakukan, maka sampean itu batal sholatnya. Tapi nek orang ngerti krono bodoh, maka la tabtulu sholatu. Tapi wa yalzamuhul qiyamu inda tadzakkurihi. Nah niki bareng sampean wis tegak ngene, krono orang ngerti atau lupa dia bahwa ini tidak boleh turun, dia turun terus tasyahud. Loh iki mau ra oleh Dik, aku kok lali nek setelah berdiri tegak itu tidak boleh turun lagi, ndek baru eling nek niku ora oleh, wajib langsung napa tangi meneh, utawa ngeten dielingno karo wong sing weruh ya, ndek bareng wis berdiri tegak niki arep terus medun, arep lungguh meneh, arep maca tasyahud awal, terus kancane ngelikno wong padha santri anyar bareng ngaji takrib ngrungu iki lagi sepisan, ngesuk sholat subuh lali apa sholat utawa engko sholat zuhur lali, rakaat kedua langsung tangi wis jejeg, lah kok arep medun meneh, terus ana wong ngomong ngene, aja medun meneh, kowe wis jejeg ku mau haram, kudu langsung tangi meneh fauron ya. Maka di sarahnya, di hasyiahnya dikatakan ka'angqala lahu syakhsun anna audaka hadha haramun alaik fayalzamuhul qiyamu fauron. Begitu ndek dielingno nek niku mboten nangsal, kudu cepet-cepet langsung berdiri. Wis dielingno ngono kok sampean malah kowe ngerti apa, sing penting aku tak baleni, aku durung tasyahud awal, batal salate sampean. Itu nek salat dhewean. Saiki nek posisi sampean dadi makmum, imame langsung ngadeg, gitu, imame langsung ngadeg. Padahal imam iku sampean jelas-jelas melihat bahwa imam ini belum tasyahud awal. Atau posisinya sebaliknya, imam tasyahud awal sampean lali langsung ngadeg. Ini biasanya wong sholat ngene iki sing biasanya seneng mendahului imam niku. So, imamnya jelas-jelas lungguh,
ngelamun Allahu Akbar ngadeg. Kalau posisi sampean sebagai makmum ya, maka sampean wajib mutabaah imamnya, yaitu meskipun sampean sudah berdiri maka harus apa? Harus turun. Harus turun untuk apa? Mengikuti imam yang tahiyat awal. Atau sebaliknya. Sebaliknya bagaimana, Pak? Imamnya lupa tidak tasyahud awal, ya kan, langsung tangi sampai subhanallah, imamnya ora ngalepo, wis mantep nek niku pinten napa niku napa mantep, mungkin dia apa lali, bener-bener lali langsung tangi. Piye? Apakah makmumnya niku tasyahud awal apa ngikuti? Wajib mengikuti imam, ngikuti imam ya. Karena apa? Karena bagi makmum ya, di alasannya ini di hasyiahnya takbirnya begini, ada wujuban bil mutaba'ati imamahu ay li annal mutaba'ata akidun minat talabbusi bil fardi fa illam ya'ud amidan aliman batalat sholatuhu idza lam yanwi al mufaraqah. Ngeten, nek sampeyan niku posisi makmum, imame kok tidak melakukan tasyahud awal, tidak melakukan apa namanya sunnah-sunnah out ya, maka sampean ikut saja. Karena apa? Mutaba'ah lil imam itu adalah akidun minat talabbus bil fardi. Jadi kalau sampean wis kadung tangi, meskipun wis jejeg, wis mutalabbis bil fardi, tapi lebih dikuatkan turun lagi mengikuti imam. Karena apa? Karena itu mutabaah itu, ikut imam itu lebih kuat hukumnya daripada meneruskan at-talabbus bil fardi. Nek sampean nunggu, wis tak tunggu sak tangine ya, sampai imam niku tahiyat awal rampung, imame ngadeg, sampean nunggu dengan sengaja ya, dan sampean niku ngerti hukumnya sakjane niku wajib mengikuti imam, maka batal sholat Anda, kecuali sampean niku niat aku wis mufaraqah saka imam. Mufaraqah artinya saya memutuskan hubungan dengan imam, saya sudah tidak lagi menjadi makmum, itu sah sholatnya. Fa'in idza lam yanwi al mufaraqah batalat sholatuhu fa in nawaha lam tabtul. Kalau dia niat mufaraqah maka sholatnya tidak batal. Niku salah satu contoh kasus bagaimana kalau posisi sampean sebagai imam. Lah Pak, nek misale kunut piye Pak? Niki ada beda peraturannya. Sakjane nek ning Indonesia niki wong ngajine niku mazhab Syafi'i ya kudune ya kunut. Tapi umpamane kebetulan sampean makmum ning gone wong sing memang mazhab niku mazhab mboten kunut, misalnya mazhab Hanafi yang memang tidak mensunnahkan kunut. Mazhab Hanafi itu tidak mensunnahkan untuk orang melaksanakan kunut ya. Makmum kepada orang mazhab Hanafi itu aturannya dijelaskan di di dalam hasyiah ini ya. Peraturannya bagaimana? Orang yang bermadhab Syafi'i makmum kepada madhab Hanafi atau makmum kepada orang yang tidak kunut, dia tetap disunahkan untuk membaca doa kunut.
Tapi catatannya begini, catatannya asal kira-kira ketika dia membaca kunut itu paling lambat, nah ini paling lambat paling lambat dia harus sudah turun untuk sujud ketika imamnya itu bangun dari sujud yang pertama. Kan misalnya begitu kita tahu kalau misalnya kita madhab Hambali kan juga tidak kunut. Di Saudi sana kita sholat di Masjidil Haram kan nggak kunut subuh biasanya itu di sana itu. Misalnya di sana nggak kunut, tapi kalau terawih kunut ya di sana itu. Jadi kalau subuh itu nggak kunut. Nah, kalau sampean itu makmum kepada orang yang tidak kunut, begitu sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, sampean tetap disunahkan untuk kunut sendiri. Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait wa tawallani biman tawallait wa barik li bima atait wa qini syarra ma qadait, sampai makmum itu kemudian sujud. Jangan sampai telat dari duduknya imam di antara dua sujud. Nah, ada penjelasan lagi yang menyatakan begini, kalau kira-kira kamu takut ketinggalan imam, maka berdoa kunut menurut waktu yang cukup. Misalnya kunutnya itu kan kemarin kita ketika membahas kunut itu artinya adalah pujian atau doa. Maka doa apa saja yang kita baca, yang dari doa yang ma'thur dari Quran maupun sunnah Nabi, itu bisa menjadi dihitung sebagai kunut. Misalnya ketika i'tidal imame sujud sampai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terus ngikutin imam, itu masih disunnahkan untuk melakukan kunut untuk orang-orang yang bermadhab Syafi'i. Wal hay'atu tawi al hay'ah kat tasbihati wa nahwiha mimma la yujbaru wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.